Ya teman-teman semua, baik di KPI News masih Baskar Subang. Ini kita ada breaking news ya. Dari tadi sore udah diinformasiin oleh Kang Dede bahwasanya ada tersangka baru ya mengenai OJ, dan itu tidak disebutkan ya oleh Pak Dede mengenai inisial atau apapun gitu kan ya. Tapi di sini juga sudah keluar ya beritanya, inisialnya yaitu inisial T ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat, teman-teman searching aja di Google kasus Subang update gitu kan ya. Nanti di situ ada di atas ada Tribun News. Ada judul yaitu awal mula perwira polisi di Polres Subang terseret kasus Subang, kini jadi tersangka gitu. Ini langsung gue baca ini teman-teman. Jadi kita lihat inisialnya memang siapa, ini pernyataannya dari siapa, dan hukumannya apa gitu. Itu kan mungkin suatu informasi yang mungkin teman-teman pengen tahu gitu ya. Oke, di sini langsung gue bacain aja. Oknum perwira Polri yang merupakan Satreskrim Polres Subang terlibat dalam perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ya teman-teman. Polda Jabar menetapkan tersangka baru berinisial T yang pada 2021 berprofesi sebagai Kanit Resmob Polres Subang ya. Itu Kanit ya, mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak siapakah inisial T yang pada saat itu menjadi Kanit gitu ya, sesuai dugaan kita lah ya gitu. Nanti kita bahas. Di sini kita masih bacain ya. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas menyampaikan bahwa penetapan tersangka pada tersangka T ini dilakukan setelah terungkap dalam persidangan Yosef Hidayat di PN Subang gitu. Jadi sempat diungkapkan oleh seorang tersangka pada saat itu, yaitu Danu, mengungkapkan siapa namanya. Mungkin teman-teman sudah sangat tahu gitu kan ya. Lalu hasil persidangan terungkap ada tersangka T ini atau memiliki peran ya. Jadi itu diungkapkan oleh Danu pada saat di persidangan. Selain itu lanjutnya, lantaran mesti menunggu persidangan, maka penetapan tersangka T membutuhkan waktu cukup lama gitu. Jadi menunggu persidangan selesai dulu baru ditetapin tersangka untuk T ini. Jadi memang udah diincar gitu ya oleh Polda Jabar. Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa baru sekarang, ada pertanyaan seperti itu ya di berita ini gitu kan ya. Di sini dijawab, ya karena sebelumnya kami tuntaskan dahulu kasus Yosef yang sebagai pelaku utama, termasuk Danu dan tersangka lain, ujarnya. Penetapan tersangka T dilakukan berdasarkan laporan dari penyidik. Tersangka T juga sebenarnya sudah mencuat sejak Desember 2023 untuk dijadikan tersangka, namun menunggu pembuktiannya di persidangan Yosef. Sejak Desember ada laporan T ini melakukan perintangan yang laporkan dia itu penyidik yang memproses kasus ini gitu. Nah, dengan berjalannya persidangan, kami sangat yakin dia melakukan perintangan sehingga kami tetapkan tersangka, katanya. Disinggung apakah tersangka akan dilakukan penahanan, Jules menyebutkan tidak ditahan lantaran tuntutan hukumannya ada di bawah 5 tahun alias 9 bulan penjara. Jadi untuk OOJ ini seperti itu ya teman-teman. Di sini tuntutan hukumannya di mana hukum di Indonesia sudah kita ketahui ya, kalau misalkan di atas 5 tahun penjara itu ya harusnya ditahan gitu, bisa ditahan. Kalau di bawah 5 tahun penjara itu tidak harus ditahan, karena di sini disebutkan alias 9 bulan penjara doang kan kayak gitu. Jadi teman-teman sudah mengetahui ya untuk hukuman segala macam. Jadi di sini disebutkan apakah dilakukan penahanan, jawabannya tidak gitu. Namun untuk jabatannya sebagai Kanit Resmob sudah diturunkan menjadi Babin. Nah, jadi intinya untuk inisial T ini yang tadinya Kanit sudah diturunkan gitu kan ya jabatannya, dan terancam juga ya hukuman penjara 9 bulan penjara gitu ya. Namun di sini sekarang ini ya tidak ada penahanan karena memang tuntutannya di bawah 5 tahun gitu, hanya 9 bulan. Jadi tidak harus ditahan kan kayak gitu.
Seperti itu informasi lengkapnya dari Tribun Jabar. Ya teman-teman sudah mengetahui hukuman apa dan inisialnya apa, dan teman-teman sudah bisa mengira siapakah T itu, dan dia juga namanya disebutkan oleh Danu pada saat persidangan, itu sudah disebutkan juga di Tribun ini gitu ya. Jadi sudah sangat lengkap. Seperti pembahasan gue kemarin ya teman-teman mengenai Irland ya. Kenapa kok tidak ujuk-ujuk Bang, inisialnya harusnya kan I Bang. Kenapa di sini inisialnya T Bang? Mungkin teman-teman sangat langsung gitu kan ya. Kenapa bukan I Bang? Kenapa ini langsung Polda Jabar menuju ke T gitu kan ya. Seperti teman-teman mengetahui kemarin ya, Pak Ahid Sahroni itu kan mengantarkan Danu ke Polda kalau nggak salah ya, untuk memberikan keterangan gitu kan ya, memberikan keterangannya mengenai OOJ dan yayasan. Seperti teman-teman ketahui, di mana pada saat itu Danu mengungkapkan inisial T di persidangan, dan otomatis pada saat diperiksa di kepolisian ditanyakan mengenai OOJ ini, otomatis Danu yang memiliki pengalaman buruk ya pada saat itu, seperti teman-teman ketahui, diinjak mejanya, diinjak kakinya pakai meja gitu kan ya, dan segala macam gitu kan, ada penyiksaan. Itu dia menyebutkan sebuah nama, dan inisial T inilah yang ia sebutkan. Otomatis pada saat diperiksa mengenai OOJ ini, dia menyebutkan juga pasti nama T tersebut, dan itu sudah mencari incaran juga bagi Polda Jabar. Sudah dimulai pada saat Danu menyebutkan nama tersebut di persidangan, dan itu kan nggak ucuk-ucuk Danu menyebutkan ini Pak, kan ngomong sama hakim inisialnya T segala macam. Otomatis kan Polda Jabar memeriksa kan, oh inisial T ini apa sih ininya, sangkutannya dengan kasus ini. Ternyata diperiksa juga oleh Polda Jabar, ternyata dia yang megang kasus ini juga gitu, Kanit yang megang kasus ini. Kemudian pada saat itu masuk TKP juga di tanggal 19 gitu kan ya, bersama Pak Mul gitu kan, segala macem. Dan tentunya mungkin nanti bukan hanya Kanit ini aja, mungkin aja bisa yang lainnya yang suruh-suruhannya. Dan gue nggak menutup kemungkinan juga bahwasanya nanti Irland akan terkena. Namun di sini kalau dari untuk sekarang ini gitu kan ya, bisa jadi Irland ini aman ya teman-teman, bisa jadi. Gue nggak menutup kemungkinan untuk Irland ini kena gitu kan ya. Makanya kemarin gue bilang, apakah teman-teman yakin 100% gitu kan ya, Irland ini benar-benar ada keterlibatan ataukah enggak gitu kan? Siapa nih yang akan ditersangkakan, yang akan kena gitu kan ya? Terbukti hari ini langsung gitu kan ya, yang langsung ditersangkakan oleh Polda Jabar adalah inisial T, bukan inisial I. Artinya yang benar-benar ditarik nih oleh Polda Jabar adalah pimpinan dari Irland itu sendiri kan, kayak gitu. Makanya kan kemarin kita membahas siapa sih yang menyuruh Irland, kan seperti itu. Siapa sih orang yang menyuruh dia datang, siapa sih yang menyuruh dia untuk misalkan menukar harddisk segala macam. Apakah Irland tahu detailnya gitu kan, ada yang namanya harddisk ini diproses oleh siapa dan dihilangkan oleh siapa, apakah Irland mengetahui hal tersebut kan, kayak gitu. Kalau misalkan dalam proses penyidikannya Irland mengetahui ya, ada satu pun gitu kan ya dari proses tersebut, dari pengambilan ataupun penghilangan ia mengetahui, tentunya di sini langsung ia nih juga ditersangkakan teman-teman. Tapi untuk saat ini ya yang kita ketahui belum ditersangkakan. Artinya gue ngomong belum, artinya bisa iya, bisa juga enggak gitu kan ya. Jadi makanya kemarin gue pembahasannya seperti itu teman-teman. Karena ya maaf ya kalau misalkan gue berpikirnya gitu ya, gue juga sebagai netizen, Irland ini gue anggap sebagai kayak kacung atau pesuruh gitu dari atasannya ini gitu, yang bener-bener ada keterlibatan gitu. Kok bisa-bisanya gitu kan ya, orang ini tuh bener-bener yang disebutkan oleh Danu namanya gitu kan ya, dan juga bener-bener ada penyiksaan di situ. Walaupun ya walaupun gue rada keselnya pada saat itu kita membahas OJ lagi terang-terangnya gitu kan ya, di situ si Kades Indra tiba-tiba muncul gitu kan ya, dan tidak mengakui adanya OJ ini gitu, dan tidak
tidak percaya akan pengakuan Danu gitu, bahwasanya ada hal seperti ini yang terjadi, hingga akhirnya di persidangan dia tahu ada hal benar-benar terbukti gitu kan ya, ada penghilangan harddisk, baru ia klarifikasi gitu, selalu klarifikasi di YouTube-nya dan mengupload video sih, lebih mengupload video yang mengklarifikasi lebih ke Bang Jack ya, yang mewawancarai dari Karis Indra gitu, dan akhirnya dia baru tersadar lah ada OOJ ini gitu. Ya itulah sekilas tentang Karis Indra mengenai orang yang tidak percaya akan OOJ ini, dan terbukti ya teman-teman, OOJ ini ada tersangkanya. Dan ya walaupun tidak ada penahanan karena memang hukumannya di bawah 5 tahun, dan yang sudah pasti adalah ya ini tidak kena PTDH ya untuk sekarang ini. Yang dilakukan oleh kepolisian adalah atau Polda Jabar, hukuman yang sudah diberikan adalah penurunan jabatan gitu kan, dari Kanit ke Babinsa atau apa gitu ya. Jadi bawahan lagi nih gitu. Jadi ya sebenarnya ya kalau menurut gue pribadi, orang yang menutupi kasus ini itu perbuatannya lebih jahat ya teman-teman daripada pembunuhnya itu sendiri. Kenapa kayak gitu Bang? Ya jelas ya teman-teman, ini orang yang menutupi bisa jadi benar-benar suatu kekejaman lebih kejam daripada pembunuhnya itu sendiri, karena kelakuan orang ini gitu kan ya, sehingga membuat kasus ini hampir saja tidak bisa terungkap ya teman-teman. Benar-benar kelicikannya dan segala macam sudah dilakuin kan kayak gitu dari awal. Ya mau gimana lagi gitu kan lah. Inilah buktinya bahwasanya teman-teman harus percaya bahwasanya memang ada tindak pidana yang dilakuin. Dan tadi juga teman-teman sudah gue bacain bahwasanya ancamannya adalah 9 bulan penjara gitu kan ya. Ya itu adalah mungkin dari pihak kepolisian, ini memang seperti itu aturannya, kita kan nggak tahu juga gitu kan ya, karena ini kan propam urusannya. Dan ya sudah dijelaskan juga tadi yang gue bacain bahwasanya tidak bisa langsung diurus gitu kan ya, untuk atau penanganannya, karena menunggu persidangan Pak Yosep ini selesai. Pak Yosep sudah dijatuhi hukuman, langsung digas nih untuk inisial T ini. Oke, segitu dari gua. Yang penting ini kita sudah ada titik terang. Harapannya apa sih? Harapannya semuanya bisa terungkap untuk OOJ ini, dan semakin mempercepat, semakin mempertegas untuk kasus ini. Siapa yang benar, siapa yang salah, semakin terungkap kan kayak gitu. Oke, segitu dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman.